Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 PT Astra Internasional Tbk yang beranggotakan saya sendiri, Naufal Rangga Saputra. Saya Fatihah Rahma Aliyah. Saya Musarafah. Saya Nalania Fitriani. Saya Rismawati. PT Astra Internasional Tbk berdiri pada tanggal 20 Februari 1957. Bidang usahanya meliputi perdagangan, keuangan, pertambangan, pertanian, pembangunan, jasa, informasi, dan telekomunikasi. Tonggak sejarahnya dimulai pada tahun 1957, yaitu sebagai perusahaan dagang, dan melalui berbagai perkembangan hingga tahun-tahun sekarang. Moto, cita-cita, filosofi, visi, dan misi pada PT Astra Internasional Tbk sendiri yaitu memiliki cita-cita sejahtera bersama bangsa. Produk dan layanan pada PT Astra Internasional Tbk sangat banyak dan sangat beragam, di antaranya yaitu perkebunan kelapa sawit, industri maupun pertambangan. Keunggulan pada PT Astra Internasional Tbk yang pertama yaitu memberdayakan keunggulan internal, yang kedua yaitu inovasi dan digitalisasi, yang ketiga yaitu mengelola tantangan dan menginspirasi bangsa, yang keempat yaitu optimisme dalam beradaptasi dan berinovasi, yang kelima yaitu tangguh menggapai peluang di tengah tantangan. Pada materi non-strategic Windows, yang pertama adalah strategi pengembangan produk pada sektor otomotif yang mengembangkan kendaraan listrik yang ramah lingkungan, kemudian agribisnis melakukan inovasi produk melalui teknologi agrikultur yang canggih. Nah, yang kedua adalah strategi penetrasi pasar pada sektor keuangan dan juga infrastruktur serta logistik. Mereka memperluas layanan digital di sektor keuangan dan juga meningkatkan jaringan distribusi di daerah yang kurang terlayani. Mereka berkolaborasi dengan perusahaan teknologi untuk mengembangkan kendaraan otonom atau konektivitas. Kemudian, strategi akuisisi, mereka mengakuisisi perusahaan teknologi lokal untuk memperkuat kemampuan Astra dalam pengembangan layanan digital. Yang terakhir adalah strategi ekspansi internasional. Mereka memanfaatkan peluang di pasar negara berkembang untuk ekspansi kendaraan kelas menengah ke rendah. Nah, apa keputusan perusahaan untuk melakukan go internasional? Yang pertama adalah mendukung visi perusahaan untuk menjadi pemain global, yaitu mereka itu mencapai tujuan tersebut sekaligus untuk mengamankan posisi mereka sebagai perusahaan yang memiliki pengaruh dan juga kontribusi besar di industri otomotif dan juga sektor lainnya di Asia dan juga global. Nah, kemudian ada dukungan pemerintah terhadap ekspor dan juga ekspansi global. Nah, selanjutnya adalah SPOT perusahaan yang mendukung internasionalisasi. Ada strength yaitu kekuatan dan juga weakness yaitu kelemahan. Untuk strength itu ada reputasi yang kuat, dapat membantu dalam membangun kepercayaan di pasar internasional. Kemudian ada weakness, kelemahan yaitu ketergantungan pada pasar domestik, yaitu menjadi risiko saat memasuki pasar baru. Nah, kemudian ada threats yaitu ancaman, ada persaingan global, fluktuasi ekonomi seperti kestabilan ekonomi di negara tujuan, kemudian regulasi yang ketat di berbagai regulasi dan juga kebijakan pemerintah di negara baru. Untuk itu mereka bisa menganalisis kinerja, pengukuran dan juga evaluasi dengan menyesuaikan strategi berdasarkan data yang diperoleh. Nah, itu bisa dilakukan dengan meningkatkan hasil pada pemasaran produk otomotif mereka. Selanjutnya ada role of global marketing in the firm pada perusahaan Astra Internasional. Yang pertama ada pengembangan strategi bisnis dan global, di mana merumuskan strategi yang terintegrasi dengan tujuan jangka panjang. Yang kedua ada membangun merek global yang meningkatkan pengenalan dan loyalitas pelanggan. Ketiga ada inovasi produk dan layanan seperti kendaraan ramah lingkungan. Keempat ada pemasaran berbasis data digunakan untuk memahami perilaku konsumen dan tren pasar. Kelima ada pengelolaan hubungan pelanggan yang menggunakan strategi CRM untuk membuat hubungan jangka panjang. Keenam ada adaptasi terhadap lingkungan bisnis. Dan ketujuh kolaborasi lintas fungsi sebagai jembatan antar berbagai departemen. Dan kedelapan ada penciptaan nilai dan keberlanjutan. Selanjutnya ada produk value chain, di mana rantai nilai produk yang merujuk pada serangkaian aktivitas yang terlibat dalam menciptakan dan mengantarkan produk fisik ke pasar. Contohnya pada divisi otomotif Astra yang melibatkan produksi mobil, truk, dan sepeda motor, menggambarkan rantai nilai produk dari pengadaan komponen hingga pengiriman kendaraan kepada pelanggan. Selanjutnya ada opportunistic behavior mempengaruhi perusahaan Astra Internasional. Ini seperti mencari keuntungan yang tidak etis. Yang pertama, faktornya ada hubungan dengan mitra bisnis seperti memanfaatkan posisi untuk keuntungan. Yang kedua, ada pengaruh pada rantai pasokan di mana tidak memenuhi kontrak. Terus ada strategi
strategi pemasaran dan penjualan seperti ada penipuan, inovasi dan pengembangan produk, dan yang terakhir ada regulasi dan kepatuhan di mana menyebabkan terkena sanksi. Nah, di sini saya akan membahas mengenai entry mode pada PT Astra International Tbk. Astra merupakan perusahaan besar yang terdiri dari 200 anak perusahaan, 200.000 karyawan, dan kinerja keuangan yang kuat pada tahun 2023, mencakup pendapatan sebesar 316 triliun, laba bersih sebesar 33 triliun, total aset sebesar 455 triliun, dan total ekuitas sebesar 261 triliun. Secara internasional, Astra menunjukkan keunggulan pada sektor pertambangan, alat berat, dan jasa keuangan yang menjadikan pemain utama di industri-industri strategis. Diversifikasi bisnisnya mencakup otomotif, jasa keuangan, agrikultur, dan lainnya, menjadikannya stabil dan kompetitif di pasar global. Astra unggul dalam inovasi, kualitas produk, dan jaringan distribusi yang luas, serta berkomitmen pada efisiensi operasional untuk mengatasi kompleksitas produk dan persaingan yang ketat. Dengan reputasi di pasar domestik dan internasional, Astra terus berfokus pada pertumbuhan berkelanjutan melalui inovasi dan diversifikasi. Selanjutnya di sini terdapat desired mode karakteristik. Astra mengelola risiko dengan pendekatan risk averse melalui pengukuran value at risk, menunjukkan risiko yang relatif rendah dan menarik bagi investor konservatif. Dalam hal kontrol, Astra memanfaatkan teknologi seperti analisis big data dan IoT, serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik untuk meningkatkan efisiensi operasional dan rantai pasokan. Astra juga menekankan flexibility dengan beradaptasi terhadap perubahan pasar, diversifikasi produk, struktur keuangan yang fleksibel, dan adopsi teknologi terbaru untuk menjaga relevansi dan daya saing di pasar. Selanjutnya di sini ada transaction specific factor. Pengetahuan khusus yang dimiliki Astra dalam teknologi otomotif menjadi aset strategis dalam negosiasi joint venture atau lisensi, seperti kolaborasi dengan Toyota dan bisnis sewa kendaraan. Namun, Astra perlu mempertimbangkan biaya transaksi terkait dengan berbagai mode masuk pasar, di mana ekspor memiliki biaya lebih rendah dibandingkan joint venture. Selain itu, penerapan GCG sangat penting untuk mengurangi risiko perilaku oportunistik dari mitra bisnis, sehingga kemitraan dapat berjalan lebih efektif dan terpercaya. Nah, Astra juga perlu mempertimbangkan berbagai faktor dalam ekspor otomotif, seperti perbedaan budaya yang mempengaruhi strategi pemasaran, risiko politik dan ekonomi yang dapat berdampak pada permintaan, serta potensi pasar yang harus menjanjikan pertumbuhan. Tantangan seperti hambatan perdagangan, persaingan ketat dari produsen lokal dan global, termasuk kendaraan listrik dari Tiongkok, serta adanya mitra distribusi lokal yang terbatas juga harus diatasi untuk memastikan keberhasilan strategi ekspor. Nah, untuk keputusan mode masuknya, Astra meningkatkan internasionalisasi bisnisnya melalui strategi kepemilikan penuh anak perusahaan, investasi langsung asing atau FDI, diversifikasi bisnis, serta kemitraan strategis. Kepemilikan penuh memungkinkan kontrol penuh atas operasional dan adaptasi pasar, sementara FDI memperluas jangkauan pasar dan efisiensi rantai pasok. Diversifikasi mengurangi risiko bisnis dan memperluas peluang, sedangkan kemitraan strategis dengan perusahaan global memperkuat daya saing melalui akses teknologi, pasar, dan inovasi produk. Pada mode hierarkis, Astra memiliki anak perusahaan di berbagai sektor, seperti otomotif yang meliputi Toyota, Daihatsu, dan Honda, sektor keuangan yang meliputi ACC, Bank Danamon, dan Bank Permata, sektor alat berat dan pertambangan yang meliputi United Tractors, serta sektor agribisnis yang meliputi PT Astra Argo Lestari Tbk. Sementara untuk mode menengah, Astra membangun kemitraan strategis melalui joint venture, akuisisi, dan aliansi. Contohnya adalah kerjasama dengan Equinix dalam infrastruktur digital, akuisisi Bank Jasa Jakarta dengan Wellab, serta kemitraan dengan ABM Consulting untuk transformasi digital. Pendekatan ini membantu berbagi risiko, mempercepat penetrasi pasar, dan meningkatkan efisiensi operasional. Terakhir, pada mode eksternalisasi, Astra mengekspor kendaraan bermotor, sepeda motor, dan komponen otomotif ke pasar internasional, seperti Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Strategi ini mengoptimalkan kapasitas produksi domestik, meningkatkan devisa negara, dan mengurangi resiko investasi. Produk life cycle PT Astra International Tbk. Pada tahap pertama, tahap introduction, sejak tahun 1969 PT Astra sudah ada di Indonesia, tetapi masih mengimpor dari luar negeri. Dan tahun 1971 PT Astra mendirikan pabrik di Indonesia. Yang kedua, tahap ground, tahun 2007 PT Astra memiliki kapasitas produksi 3 juta unit sepeda motor per tahunnya, yang kemudian mendapatkan prestasi dengan pencapaiannya produksi 20 juta. Yang ketiga, tahap maturity. Pada Agustus 2008 PT Astra mencapai
produksi sebesar 300.000 unit per bulannya yang dicatat dalam rekor muri. Kemudian pada tahap decline atau tahap penurunan, anak usaha terbesar grup Astra yaitu PT United Tractor Tbk melaporkan penurunan laba yakni sebesar 19,85% pada paruh pertama tahun 2024. Dari sisi top line, Perseroan membukukan pendapatan sebesar 64,51 triliun. Angka ini turun 6,7% daripada tahun 2023 sejumlah 68,68 triliun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi